ayah kita telah tiada, ibu kita telah tiada, abah kita telah tiada, umi kita telah tiada, orang tua kita telah hancur, binasa, wafat, meninggal dunia, tetap wajib bagi kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Dengan mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalatha. Apabila manusia, apabila anak cucu Adam wafat, mati, meninggal dunia, maka terputus seluruh amal hidupnya, terputus seluruh pahala. Orang kalau sudah wafat maka amalnya terputus. Kita masih hidup sholat, sudah mati dalam kubur kita nggak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, sudah wafat, sudah mati dalam kubur kita nggak bisa puasa. Akan tetapi ada 3 amal yang dimana apabila 3 amal ibadah ini, 3 amal perbuatan ini kita tinggalkan ketika kita masih hidup, walaupun kita wafat, walaupun kita meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir, tidak akan putus sampai datangnya hari kiamat. Apa 3 amal tersebut? Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka apabila ada seorang anak setiap 1 tahun, setiap 1 tahun dia mengadakan haul, ayahnya yang telah meninggal dunia atau ibunya yang telah meninggal dunia, dia mengundang orang-orang duduk membacakan yasin, membacakan ayat-ayat Quran, membacakan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, yang kesemuanya itu pahalanya ia niatkan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Maka faedah dan keutamaan dari apa-apa yang dibacakan, dari apa-apa yang dikirimkan, faedah dan keutamaan itu akan didapatkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia yang ia niatkan. Sebab yakni Al-Imam Zakaria, beliau mengatakan bahwasanya amal-amal yang merupakan amal maliyah yang bisa dibadalkan atau bisa diwakilkan seperti haji, kemudian sedekah, kemudian zakat, yakni walaupun orang itu telah wafat, telah meninggal dunia, semua ada orang belum, kita punya bapak, kita punya ibu meninggal dunia belum haji, bisa haji badal, bisa dibadalkan. Atau kita mau sedekah, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Atau kita mau memberi anak yatim, memberi orang fakir, memberi orang orang miskin, kita niatkan untuk kedua orang tua kita, bapak kita yang telah wafat, ibu kita yang telah meninggal dunia. Maka keutamaan dari sedekah itu, dari dari sedekah itu, dari haji itu, kemudian dari zakat itu, kemudian dari ibadah yang kita lakukan, yang dimana ibadah tersebut disyariatkan bahwasanya bisa untuk diwakilkan, maka keutamaan ibadah itu pun akan didapatkan oleh bapak ibu kita yang telah meninggal dunia yang kita niatkan tersebut. Belum lagi kita mengirimkan doa kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sebab yakni orang dalam kubur itu, mereka orang berada dalam kubur, mereka juga butuh makan. Akan tetapi makanan ahli kubur tidak sama dengan makanan kita orang masih hidup. Kalau ente orang makan nasi, ente orang makan ikan, makan kambing, makan ayam, para penghuni kubur apa makanan mereka? Makanan penghuni kubur adalah doa-doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya dulu ada seorang ulama besar yang dimana orang alim tersebut bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat bahwasanya di kubur, di pemakaman tersebut, di kubur tersebut, yakni orang-orang kubur sedang berebut makanan. Orang-orang kubur sedang berebutan makanan. Akan tetapi ada satu orang, satu penghuni kubur, yang dimana penghuni kubur tersebut tidak pernah berebut makanan. Ini orang alim tanya, kenapa kamu tidak pernah berebut makanan tersebut? Apa kata ahli kubur? Dia bilang, itu penghuni-penghuni kubur yang lain, mereka sedang berebut Al-Fatihah, doa, tahlil, yasin yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup
yang dimana mereka berkata Al-Fatihah lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Atau ketika ada orang yang lewat di kubur ini, ketika dia lewat sembari sambil dia berkata Al-Fatihah ila arwahi hadhil maqbara bisiril Fatihah, mereka orang-orang tersebut sedang berebutan Fatihah tersebut, sedang berebutan doa tersebut. Lantas kenapa engkau tidak ikut? Apa katanya orang? Bagaimana mungkin aku harus ikut berebutan Fatihah tersebut, sedangkan aku memiliki anak yang dimana ketika aku mati meninggalkan anak yang selalu mengirimkan doa untukku, sehingga aku tidak perlu berebutan seperti orang-orang yang terbiar itu, orang-orang yang terlantar itu. Maksud terbiar apa? Maksud terlantar apa? Anak-anaknya tidak pernah mengirimkan doa untuk bapak ibu yang telah wafat dan meninggal dunia. Akhirnya ini orang alim tanya, siapa enggak punya anak? Anakku adalah seorang penjual kue. Bangunin orang alim dari mimpinya, dia cari mana ini penjual kue, penasaran mana ini pedagang kue yang selalu mengirimkan doa untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Sampailah dia di satu tukang kue yang ketika sedang berdagang, ketika sedang jualan kue, mulutnya selalu bergerak. Kenapa mulutnya bergerak? Ternyata mulutnya bergerak, dia selalu membaca la ilaha illallah, dia selalu membaca subhanallah, selalu membaca sholawat, selalu membaca al-fatihah. Kemudian dia berkata, kenapa mulutmu selalu bergerak? Ini penjual kue berkata, iya, mulutku selalu bergerak karena aku selalu mengirimkan doa untuk orang tuaku yang telah meninggal dunia, yakni baktiku, perbuatan baikku kepada kedua orang tua tidak berhenti, tidak wafat, tidak berhenti ketika orang tua wafat. Walaupun orang tua telah meninggal dunia, sampai sekarang tetap aku masih mengirimkan doa kepada kedua orang tua. Selang beberapa lama kemudian, ini orang alim mimpi. Dia mimpi lagi. Nah, ini di dalam mimpinya yang pertama, ketika si ahli kubur ini tidak berebutan, di mimpinya yang selanjutnya, ini penghuni kubur berebutan makanan. Mimpi yang pertama, penghuni kubur ini tidak berebut makanan. Di mimpi yang kedua, si penghuni kubur tersebut berebut makanan. Ketika dicari tahu, ternyata anaknya biasa mengirimkan doa sudah wafat, sudah meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi yang mengirimkan doa kepada orang tua yang tersebut. Sehingga ketika orang tuanya ya biasanya tidak pernah berebut Fatihah, tidak pernah berebut doa, orang anaknya sudah wafat, tidak ada yang mengirimkan doa, sehingga orang tuanya kembali berebutkan makanan. Makanya kita, kalau kita telah menjadi adat, telah menjadi kebiasaan, kita telah istiqomah mengirimkan doa untuk bapak kita, untuk ibu kita, nanti kita punya anak-anak meneruskan apa yang telah kita lakukan, yakni ajarkan, kasih tahu kepada kau punya anak-anak, kepada kau punya putra putri, bahwasanya nanti kalau bapak udah nggak ada, kamu bacakan doa. Ingat, kamu punya Injil, kamu punya Jidah, kamu punya Habib, kamu punya Hababah, kamu punya kakek namanya ini, kamu punya nenek namanya ini, sehingga anak-anak kita apal siapa nama kakeknya, siapa nama neneknya, baik dari pihak abahnya atau dari pihak uminya, sehingga anak-anak kita tersebut yang akan meneruskan apa-apa yang telah kita lakukan. Sebab ini adalah salah satu, yakni dengan adanya anak mengirimkan doa kepada kedua orang tua, atau adanya acara-acara haul, acara-acara yasi, acara-acara tahlil, itu membuktikan bahwasanya orang tua yang telah wafat dan meninggal dunia tersebut meninggalkan anak-anak yang soleh dan meninggalkan anak-anak yang soleh. Sampai-sampai diceritakan di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, satu saat Nabi Allah Isa lewat di suatu kubur. Ketika Nabi Isa lewat di suatu kubur, Nabi Isa mendengar Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyiksa si ahli kubur tersebut, sehingga dari dalam kuburnya terdengar suara teriakan, terdengar suara jeritan yang sangat kencang. Nabi Isa lewat, Nabi Isa sudah lewat, pulang lagi, lewat dari tempat itu, sudah tidak ada jeritan, sudah tidak ada teriakan. Nabi Isa nanya, wahai ahli kubur, tadi aku lewat di sini, engkau sedang menjerit, engkau sedang berteriak, tapi ketika aku pulang lewat lagi di sini, sudah tidak ada jeritan, sudah tidak ada hukuman. Akhirnya datang malaikat dan berkata, wahai Nabi Isa, ini penghuni kubur adalah orang fasik, orang yang sudah berbuat dosa, ahli maksiat, makanya diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika engkau sedang lewat tadi, dia punya anak di rumah sedang membaca Injil,
yang dimana dia membaca Injil. Karena dia membaca Injil, maka Allah angkat azab dan siksanya, dan Allah gantikan dengan rahmat bagi kedua orang tua, bagi orang tua yang meninggal tersebut. Itu anak membaca Injil, orang tuanya dalam kubur, diangkat azab dan siksanya. Maka bagaimana kalau anak-anak kita mengirimkan ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan untuk kita? Tapi jangan ente ngarep, nanti saya kalau punya anak, anak saya bakal kirim doa setiap habis sholat. Nanti saya kalau punya anak saya bakal baca Yasin buat saya. Nanti saya kalau punya anak, kalau dia sedekah, kalau dia infak, nanti dia niatkan pahalanya untuk saya. Nanti saya kalau punya anak saya bakal bacakan Quran, bakal bacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat untuk saya. Jangan ngarep pengen punya anak yang soleh dan soleha seperti itu, kalau semasa hidupnya ente tidak pernah mendidik anak-anak ente dengan pendidikan Al-Quran, tidak pernah mendidik anak-anak ente dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka mumpung kita masih hidup, didik anak-anak kita, yakni adibu auladakum, adibuhumul Quran, didik mereka, didik engkau punya anak-anak dengan membaca Al-Quran, agar kita punya tabungan. Walaupun kita sudah wafat, nanti anak-anak kita bisa mengirimkan doa agar kita tak berebutan seperti orang-orang terlantar yang keluarga yang ditinggalkan masih hidup di dunia tidak pernah mengirimkan doa untuk anak-anaknya. Maka kita doakan tadi yang sudah dibacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur yang taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kubur kita sendiri, sunyi, sepi, nggak ada orang tua nemenin anak dalam kubur, nggak ada anak nemenin orang tua dalam kubur, nggak ada suami nemenin istri dalam kubur. Sesetia-setianya suami ente nggak bakal ente tanya, kalau istri ente mati ente bakal nemenin istri dalam kubur? Hah? Enggak kan? Kalau istri ente mati bakal nemenin dalam kubur. Sebaliknya, ente mati, istri ente bakal nemenin dalam kubur? Nggak ada, istri ente nikah lagi ente mati. Atau istri ente mati, ente nikah lagi. Nggak ada suami menemani istri dalam kubur, istri menemani suami dalam kubur, bahkan kekasih tidak akan menemani kekasihnya dalam kubur. Terus siapa yang menemani kita dalam kubur? Yang nemenin ente dalam kubur adalah amal-amal yang ente lakukan ketika ente masih hidup di dunia. Itu temannya ente, itu kekasih hatinya ente orang. Amal yang ente lakukan ketika ente masih hidup. Maka mumpung masih hidup, beramal yang banyak, nanam yang banyak, agar nanti menjadi tabungan ketika ente memanen. Ente dunia tempat menanam, kubur tempat memanen. Di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, di kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, di kubur pun engkau akan memanen sesuatu yang buruk.